Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, senang dan bahagia rasanya karena masih bisa menyapa saudara di pagi yang indah ini. Doa dan harapan saya bahwa saudara semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, penuh sukacita diberkati Tuhan untuk sepanjang hari ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum memulai renungan ini, saya ingin menyampaikan bahwa ternyata lewat renungan ini saudara, sudah ada banyak orang yang mengalami kasih Tuhan, diteguhkan Tuhan imannya, dipulihkan Tuhan hidupnya, dan dalam pergumulan-pergumulan yang lain, mereka mengalami pertolongan Tuhan. Dan jika itu adalah saudara bisa menyampaikan hal itu kepada kami, supaya kami juga membagikan untuk menjadi peneguh iman saudara-saudara kita yang mendengarkan renungan ini. Itu harapan kami saudara. Dan kami tetap berharap juga bahwa saudara akan membantu kami untuk dapat membagikan video ini saudara, supaya sedapat mungkin ada banyak orang merindukan kasih Tuhan, mereka juga boleh tolong oleh Tuhan. Itu harapan kami. Tuhan kiranya membantu kita untuk hal itu saudara. Sebelum kita memulai renungan kita pagi ini, saya kembali mengajak saudara untuk membuka diri. Mari kita saudara berdoa, memohon tuntunan Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebaikan kasih-Mu yang sudah menyertai kami sepanjang malam, juga sudah menganugerahkan kepada kami hari baru pagi ini. Berkati dan pimpinlah kami oleh Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh berjalan dalam kemenangan Kristus di sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi renungan kita di pagi hari ini, sekaligus penuntun hidup kita untuk sepanjang hari, saya siapkan dari kitab Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7 saudara. Demikian bunyi firman Tuhan. Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa, karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka atas orang-orang durhaka. Sebab itu janganlah kamu berkawan dengan mereka. Itu yang akan kita renungkan. Topik renungan kita pagi ini saudara, sadarlah jangan sampai engkau terperdaya. Itu yang kita renungkan pada pagi hari ini. Dalam sebuah tebing yang tinggi saudara, seekor elang sedang membangun sarangnya untuk meletakkan telurnya. Lalu di bawah tebing itu juga seekor ayam atau induk ayam sedang meletakkan telurnya untuk dierami. Ada juga sarang ataupun cangkang ataupun tempat bertelur ayam dibawa dari tebing itu, pas dibawa dari sarang elang yang ada di atasnya. Lalu karena satu dan lain hal, salah satu telur elang itu saudara jatuh dan masuk di dalam sarang ayam tersebut tadi. Dan kondisinya utuh, tidak pecah dan baik, siap untuk dierami saudara. Lalu ketika saatnya ayam itu untuk mengerami telurnya, dia juga mengerami bersama telur elang yang ada di sarangnya itu saudara. Sampai tiba waktunya semua telur itu menetas, termasuk telur elang tadi yang dierami oleh induk ayam itu. Ketika semua telur itu sudah menetas, induk ayam membawa semua anak-anaknya itu keluar dari sarang untuk bersama-sama mencari makan. Kita tahu bahwa kebiasaan ayam untuk mencari makan, mereka berkais saudara dengan kakinya, lalu dengan paruhnya mereka mematuk-matuk makanan-makanan. Tidak demikian dengan elang sebenarnya. Tetapi karena induk ayam ini menuntun semua anak-anaknya itu bersama dengan anak elang itu, anak elang ini merasa bahwa dia menjadi bagian dari ayam itu, mengikuti kebiasaan ayam itu, dan akhirnya juga seperti ayam, berkais dan mematuk makanannya. Itu yang terjadi saudara. Setiap hari kebiasaan itu terbangun dalam diri anak elang itu, sehingga sepertinya dia bukan elang lagi dalam kebiasaan, dia sudah seperti anak ayam. Suatu ketika saudara, induk ayam ini membawa anak-anaknya beserta dengan anak elang tadi ke sebuah tanah lapang yang luas untuk mencari makan. Ketika mereka sedang mencari makan di sana, di atas mereka, jauh di atas mereka di angkasa, terbang seekor elang. Lalu melihat itu, anak elang tadi, dia langsung
sepertinya ingin terbang. Ada sebuah yang menggerakkan, ada sesuatu yang menggerakkan dirinya untuk ingin terbang, saudara. Karena memang dia anak elang sebenarnya. Lalu dia bertanya kepada induk ayam itu, "Ibu, kenapa kita tidak bisa terbang seperti burung yang di atas sana?" katanya. Apa kata induk ayam? Dia katakan, "Oh, mereka itu bisa terbang karena mereka elang. Kita adalah ayam, kita tidak bisa terbang seperti elang. Memang kita seperti inilah," katanya. Setiap anak elang ini memiliki kerinduan untuk terbang. Selalulah induknya berkata, "Jangan, engkau ayam, engkau bukan elang." Seperti itulah induk ayam itu membatasi keinginan anak elang tadi untuk terbang. Sehingga akhirnya keinginan terbang itu padam dan tidak ada lagi dalam diri anak elang itu. Sehingga sampai dia dewasa dan besar, saudara, dia tidak bisa terbang. Walaupun sebenarnya dia adalah anak elang. Itu yang terjadi, saudara. Apa yang ingin kita belajar dari kisah ini, saudara? Sebagai anak Tuhan, kita adalah anak-anak Allah yang dikaruniai potensi, karakter, Roh Kudus di dalam diri kita, yang memampukan kita bisa melakukan perkara-perkara besar dalam kehidupan ini. Karena bersama dengan Tuhan kita lebih daripada pemenang. Tetapi oleh karena kita hidup di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kegelapan, penuh dengan kejahatan yang dikuasai oleh si jahat ini, kecenderungan kita adalah mendengarkan bisikan-bisikan dunia ini dan mengikuti rayuan-rayuannya dan mengikuti semua apa yang diperkatakan kepada kita, sehingga kita lupa siapa kita sebenarnya, sehingga tidak menyadari bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang sengaja ditempatkan Tuhan di tengah-tengah dunia ini untuk menjadi garam dan terang, untuk dapat menyaksikan kehidupan yang berbeda sebagai anak Tuhan dari kehidupan orang-orang dunia. Tetapi karena kebiasaan kita bergaul dengan tabiat-tabiat duniawi itu, sehingga tabiat ilahi tadi lama-kelamaan dia terkikis dan mati, saudara. Ini yang berbahaya. Sehingga sampai kapanpun, sekalipun mulut kita berkata, "Anak Tuhan, aku percaya," tetapi kalau tabiat kita sudah dikikis, tabiat ilahi sudah tidak mampu lagi membawa kita untuk lebih hidup, lebih bagus, sebenarnya kita sudah berbahaya. Tak ubahnya kita seperti anak elang yang menjadi ayam dalam kebiasaan-kebiasaannya. Saya rasa itu yang sering kita alami dalam kehidupan ini. Dengan renungan ini, saudara, saya ingin menyampaikan kepada saudara, mari kita menyadari bahwa sesungguhnya kita adalah anak Tuhan. Kita adalah orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan, dikaruniai tabiat-tabiat ilahi oleh Roh Kudus yang mendiami kita. Seharusnya kita bisa terbang tinggi seperti elang. Oleh karena janganlah memberi diri lagi mengikuti tabiat, keinginan dan rayuan dunia, supaya tabiat ilahimu itu bisa tumbuh, berkembang, berbuah, saudara. Itu yang kita dapatkan pada pagi hari ini. Sehingga seperti firman Tuhan yang kita terima pada pagi hari ini, janganlah kamu disesatkan, ya, disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa, rayuan-rayuan yang manis. Ya, karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Jadi mari saudara, kita mau diberkati Tuhan, bukan dimurkai. Oleh karena itu tunjukkanlah jati dirimu sebagai anak Tuhan di tengah dunia yang penuh dengan kejahatan ini. Marilah kita tampil sebagai garam terang, menunjukkan karakter tabiat ilahi kita sebagai orang-orang yang sudah tebus dan sudah diselamatkan oleh Tuhan. Kita harus menyatakan kepada dunia bahwa bersama dengan Tuhan kita bisa terbang tinggi. Bersama dengan Tuhan kita kuat menghadapi persoalan hidup ini dan tidak akan pernah dikalahkan oleh apapun. Itu sebabnya saudara, renungan ini kiranya dapat membantu kita hari ini supaya kita benar-benar menyadari jati diri kita sebagai anak Tuhan, supaya kita tidak gampang tergoyahkan oleh rayuan-rayuan ataupun tabiat-tabiat dunia yang menggerogoti kehidupan kita setiap saat di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Itu yang saya sampaikan, saudara. Tuhan membantu kita untuk bisa menerima kebenaran ini dan hidup di dalamnya. Kita berdoa, saudara.
Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan-Mu yang sudah menyapa kami lewat kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Bantulah kami supaya kami betul-betul menyadari siapa kami di hadapan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Kami anak-anak Tuhan yang sudah tebus, diberi karakter tabiat ilahi oleh Roh Kudus yang mendiami kami. Seharusnya kami harus bangkit, harus bisa terbang tinggi Tuhan, harus bisa melakukan perkara-perkara besar untuk menjadi garam dan terang di tengah dunia ini. Mampukanlah anak-anak-Mu yang mendengarkan renungan ini dimanapun, yang lemah Tuhan kuatkan, yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan, yang dalam kondisi sakit penyakit pulihkan mereka Tuhan, baik yang terbaring di rumah maupun yang ada di rumah sakit ataupun yang terpapar oleh virus corona Tuhan. Biarlah Engkau melawat mereka dengan anugerah-Mu sehingga mereka boleh dipulihkan. Berdoa untuk anak-anak Tuhan yang sedang bergumul mencari pekerjaan. Biar Tuhan membantu mereka untuk menemukannya, yang bisa menopang kehidupan mereka setiap hari. Yang sedang bergumul untuk mencari jodoh, kami tetap berdoa hamba doakan mereka. Biarlah mereka ditolong oleh Tuhan. Yang mengharapkan keturunan, berkati buah kandungan mereka sehingga mereka dipenuhkan sukacita dalam pengharapan mereka. Juga anak-anak kami yang sedang bergumul dalam pendidikan, yang sedang belajar di rumah dalam masa pandemik ini. Beri anak-anak kami Tuhan tetap semangat belajar dan kepintaran. Ada banyak anak Tuhan yang saat ini yang sedang mengharapkan anugerah-Mu. Berkati mereka semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apapun situasi hidup yang saudara hadapi hari ini, saya hanya ingin katakan, tetaplah semangat, jadilah kuat, bersukacitalah senantiasa, dan mengucap syukur atas segala sesuatu. Karena saya percaya itulah yang dikehendaki Tuhan dari kehidupan saudara. Itu harapan saya saudara. Kalau saudara mempunyai beban, pergumulan hidup yang berat, dan saudara rindu didoakan, hubungi kami saudara di nomor telepon yang tertera di layar saudara. Kami siap membantu mendukung saudara dalam doa. Akhirnya saya Pendeta Linti Dongoran, Pendeta GKP Jemaat Khusus Warisan Medan menyampaikan sampai jumpa saudara di kesempatan lain. Tuhan memberkati saudara. Shalom.